Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rizkinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Tumbal Istri Jahanam. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Rosa lahir dan tumbuh dewasa di sebuah desa kecil di daerah Madura. Sejak usianya masih muda, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba kekurangan. Orang tuanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Keadaan itu memaksa Rosa ikut mencari uang demi memenuhi kebutuhan makan. Ia bersedia mengerjakan apa saja asalkan mendapatkan upah. Rosa pernah bekerja sebagai pencuci piring di warung makan pinggir jalan. Ia juga pernah menjadi tenaga pengupas bawang di pasar tradisional dari pagi buta sampai siang hari. Terkadang ia ikut membantu memanen padi di sawah saat musim panen tiba. Walaupun sudah bekerja dari pagi sampai malam, uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan hari itu saja. Rosa tidak pernah bisa menabung karena uangnya selalu habis untuk membeli beras. Keadaan ekonomi yang serba sulit ini membuat Rosa sangat ingin memiliki pekerjaan dengan penghasilan pasti setiap hari. Rosa sangat berharap suatu saat nanti kehidupannya bisa berubah menjadi lebih baik. Suatu hari, Rosa mengumpulkan sisa uang simpanannya dan meminjam tambahan modal dari tetangga. Ia memutuskan mencoba peruntungan dengan membuka usaha berjualan mie ayam di depan rumahnya. Rosa berharap usaha kecil ini bisa memberikan pemasukan yang lebih jelas daripada bekerja serabutan. Setiap hari sejak sebelum matahari terbit, Rosa sudah sibuk di dapur, meracik bumbu dan merebus mie. Ia menata gerobak kecilnya dengan rapi dan meletakkan mangkuk-mangkuk bersih di meja kayu. Tetapi harapan Rosa ternyata tidak berjalan sesuai bayangannya. Warung mie ayam miliknya selalu terlihat sepi dari pagi sampai malam hari. Kadang hanya ada 1 atau 2 orang yang datang membeli. Bahkan seringkali mie dan bumbu yang ia siapkan utuh sampai warungnya tutup. Setelah beberapa bulan mencoba bertahan, Rosa terpaksa menutup usaha mie ayam tersebut. Ia menyadari modal usahanya sudah habis dan ia justru menanggung hutang. Rosa kembali kehilangan sumber penghasilan dan merasa sangat sedih dengan kegagalannya. Kegagalan berdagang membuat Rosa merasa tertekan karena harus segera melunasi hutangnya. Ia mendengar kabar bahwa ada beberapa pabrik di kota yang sedang mencari pekerja baru. Rosa merasa ini kesempatan bagus untuk mendapatkan gaji bulanan yang pasti. Ia pergi ke kota melamar pekerjaan dari satu pabrik ke pabrik lainnya, membawa berkas seadanya. Rosa merasa ini kesempatan bagus untuk mendapatkan gaji bulanan yang pasti. Ia pergi ke kota melamar pekerjaan dari satu pabrik ke pabrik lainnya membawa berkas seadanya. Ia rela mengantre berjam-jam di bawah terik matahari bersama puluhan orang lainnya. Tetapi kenyataan pahit harus Rosa terima saat berhadapan dengan bagian penerimaan pegawai. Hampir semua pabrik langsung menolak lamaran Rosa tanpa melihat kemampuannya. Mereka beralasan tinggi badan Rosa tidak memenuhi syarat untuk mengoperasikan mesin pabrik. Rosa merasa sangat kecewa dengan sistem pabrik yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Rosa hanya bisa menunduk pasrah saat berkas lamarannya dikembalikan satu persatu oleh petugas. Ia terpaksa pulang ke desanya dengan tangan kosong dan perasaan hancur. Ia harus kembali bekerja serabutan seperti sebelumnya untuk sekedar bertahan hidup. Di tengah kondisi hidup yang terasa sangat berat, Rosa bertemu dengan seorang pria dari desa tetangga. Pria itu sering menemui Rosa dan memberikan banyak perhatian. Ia selalu berbicara dengan kata-kata manis yang membuat Rosa merasa dirinya berharga. "Ros, kamu nggak usah khawatir masalah kerjaan. Ntar kalau kita udah nikah, aku yang bakal kerja keras buat kamu. Kamu tinggal di rumah aja ngurus rumah," ucap pria itu saat mereka duduk di depan rumah Rosa. "Kamu beneran mau nikahin aku, Mas? Keluargaku kan orang susah. Aku cuma kerja serabutan begini," jawab Rosa ragu. "Ya beneran, Ros. Aku nggak peduli kamu kerja apa. Yang penting kita bisa hidup bareng. Aku janji bakal bahagiain kamu," bujuk pria itu lagi. Mendengar janji manis tersebut, Rosa perlahan menyerahkan seluruh kepercayaannya. Hubungan mereka menjadi semakin dekat. Suatu ketika, pria tersebut terus memaksa Rosa untuk membuktikan perasaannya.
Karena takut pria itu akan pergi, Rosa menuruti permintaan tersebut dan mereka melakukan hubungan badan malam itu. Rosa berpikir pria itu akan segera menikahinya. Tetapi beberapa hari berlalu, pria itu menghilang begitu saja meninggalkan Rosa tanpa rasa tanggung jawab. Kesedihan Rosa menjadi semakin dalam, tetapi ia tidak bisa terus diam menangisi nasibnya. Pada suatu sore di pertengahan tahun 2006, paman Rosa berkunjung ke rumahnya. Pamannya duduk di kursi kayu teras depan sambil memperhatikan Rosa yang baru pulang bekerja. Rosa duduk di sebelah pamannya dengan wajah lelah. "Kamu masih kerja serabutan terus, Ros. Om lihat badanmu sekarang makin kurus," tegur sang paman. "Ya mau gimana lagi, Om? Namanya butuh uang buat makan tiap hari. Kerja di pabrik ditolak terus gara-gara badanku kurang tinggi. Kalau aku nggak kerja begini, besok makan pakai apa?" keluh Rosa sambil memijat bahunya. "Kebetulan Om kesini bawa kabar bagus. Tadi pagi ada teman Om datang, namanya Pak Sodik. Dia orang kepercayaannya bos kaya di Surabaya," jelas paman. "Pak Sodik itu nyari orang buat kerja apa, Om?" tanya Rosa penasaran. "Dia lagi butuh orang cepat buat dibawa ke Surabaya. Tugasnya gampang, cuma disuruh jaga pasien sakit di rumah sakit. Nama pasiennya Pak Tirto, bosnya Pak Sodik. Gajinya lumayan gede, Ros. Makan sama tidurmu diurusin di sana," ucap paman meyakinkan. Rosa terdiam memikirkan tawaran tersebut. "Beneran cuma disuruh jaga orang sakit, Om? Aku kan gak ngerti ngerawat orang sakit," balas Rosa. "Kata Pak Sodik gak perlu pengalaman. Tugasmu cuma nemenin di kamar. Kalau bapaknya butuh apa-apa, kamu tinggal pencet tombol manggil perawat. Udah, kamu ambil aja kerjaan ini," bujuk sang paman. Rosa mengangguk perlahan. "Ya udahlah, Om, aku ambil aja kerjaan ini. Aku butuh uang banget sekarang. Kapan aku harus berangkat?" tanya Rosa menyetujui. "Besok pagi paman tunggu di terminal desa. Kita ketemu sama Pak Sodik di sana. Kamu beresin aja bajumu malam ini," perintah paman. Malam harinya Rosa sibuk mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah tas kain berukuran sedang. Ia hanya memasukkan beberapa potong pakaian ganti dan perlengkapan mandi seadanya. Rosa tidak bisa tidur sama sekali malam itu karena perasaannya bercampur aduk antara senang dan khawatir. Keesokan paginya, Rosa berjalan kaki menuju terminal desa. Pamannya sudah menunggu bersama pria paruhbaya yang memperkenalkan dirinya sebagai Kap Sodik. Setelah berbincang singkat, Pak Sodik memberikan tiket bus kepada Rosa dan menyuruhnya segera naik. Rosa melangkah masuk dan mencari tempat duduk di dekat jendela. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan kampung halaman Rosa. Perjalanan panjang dari Madura akhirnya selesai saat bus yang ditumpangi Rosa tiba di terminal Surabaya. Rosa turun dari bus dan langsung mengikuti langkah Pak Sodik menuju sebuah mobil yang sudah menunggu mereka. Mobil itu melaju membelah jalanan kota yang cukup ramai, kemudian berhenti di depan sebuah bangunan rumah sakit. Begitu turun dari mobil, Rosa merasa heran melihat kondisi bangunan rumah sakit di depannya. Rumah sakit itu terlihat sangat sepi dan halamannya kurang terawat dengan baik. Tidak banyak orang berlalu lalang seperti keadaan rumah sakit pada umumnya. Saat Rosa berjalan masuk, lorong-lorongnya terasa sunyi dan cat dindingnya terlihat kusam karena termakan usia. Rosa bertanya-tanya dalam hati, mengapa orang kaya seperti bos Pak Sodik ini dirawat di tempat yang sepi begini? Namun, ia tidak berani bertanya kepada Pak Sodik dan memilih diam saja mengikuti langkah pria tersebut. Pak Sodik mengajak Rosa berjalan melewati lorong sepi menuju sebuah kamar perawatan di bagian ujung bangunan. Saat pintu kamar dibuka, Rosa melihat seorang pria parubaya sedang terbaring sangat lemah di atas ranjang rumah sakit. Terdapat selang infus yang terpasang di tangannya untuk mengalirkan cairan. Pria itu adalah Pak Tirto, pasien yang harus dijaga dan diurus oleh Rosa selama bekerja di tempat ini. "Ros, ini Pak Tirto. Tugasmu pokoknya cuma jaga beliau di sini aja dan jangan ditinggal-tinggal kemana-mana," ucap Pak Sodik sambil menunjuk ke arah ranjang. "Iya Pak, terus kalau bapaknya butuh makan atau minum, aku harus cari kemana?" tanya Rosa memastikan tugasnya. "Urusan makan minum sama ngasih obat udah ada perawat yang ngurus semuanya. Kamu cuma nemenin aja biar ada orang di ruangan ini terus. Ntar kalau ada apa-apa atau bapaknya bangun, kamu tinggal pencet bel yang ada di dinding itu buat manggil perawat," jelas Pak Sodik. "Oh, jadi aku cuma duduk jaga di sini aja ya Pak? Ya udah, aku paham sekarang," jawab Rosa sambil mengangguk pelan. "Ya udah, saya tinggal dulu ya.
"Ntar beberapa hari lagi saya kesini sekalian bawa uang buat makan kamu," kata Pak Sodik sebelum berbalik badan dan keluar meninggalkan kamar itu. Setelah Pak Sodik pergi dari ruangan, Rosa mulai merapikan barang bawaannya yang tidak seberapa. Ia berjongkok untuk meletakkan tas kainnya di kolong ranjang Pak Tirto agar kamar terlihat rapi. Namun saat ia menunduk melihat ke bawah ranjang, Rosa terkejut menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di bagian bawah ranjang itu terdapat sebuah wadah kecil yang berisi sesajen lengkap. Di tempat itu diletakkan satu sisir pisang, segelas kopi hitam pekat, sebatang rokok, dan beberapa batang dupa. Rosa menatap benda-benda itu dengan perasaan bingung bercampur heran. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa ada orang yang meletakkan sesajen di dalam kamar rumah sakit yang seharusnya bersih. Di tengah kebingungannya, perut Rosa tiba-tiba berbunyi karena ia belum makan apapun sejak berangkat dari desa. Ia baru sadar bahwa Pak Sodik belum memberinya uang saku atau uang makan sama sekali hari ini. Rosa tidak berani keluar kamar untuk mencari makanan karena ia takut disalahkan jika meninggalkan pasien sendirian. Matanya terus menatap buah pisang yang ada pada sesajen di bawah ranjang itu. Rasa laparnya sudah tidak bisa ditahan lagi karena ia memang belum mengisi perutnya sama sekali. Rosa akhirnya melihat ke sekeliling kamar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatannya. Ia mengambil satu buah pisang dari sesajen itu secara diam-diam dan langsung memakannya. Rosa mengunyah pisang tersebut dengan cepat untuk mengganjal perutnya yang terasa sangat sakit karena lapar. Ia tidak memikirkan lagi apakah perbuatannya memakan makanan dari sesajen itu pantas atau tidak. Waktu terus berjalan hingga malam hari pun tiba menyelimuti rumah sakit tersebut. Suasana rumah sakit menjadi jauh lebih sepi dan sunyi dibandingkan saat siang hari. Rosa duduk bersandar di kursi tunggu yang ada di sebelah ranjang tempat Pak Tirto berbaring. Karena kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari Madura, Rosa akhirnya tertidur pulas di kursi tersebut dengan posisi duduk. Di tengah malam yang sangat sunyi, Rosa tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena merasa sangat kaget. Ia merasakan punggung tangan kirinya terasa sangat panas, seperti baru saja terkena air mendidih. Rasa panas itu menjalar begitu kuat, sampai membuat Rosa meringis kesakitan sambil mengusap tangannya berkali-kali. Bersamaan dengan rasa sakit di tangannya itu, Rosa mendengar suara dengkuran yang sangat keras dari arah ranjang. Pak Tirto mendengkur dengan suara yang sangat keras dan tidak wajar, tidak seperti suara orang tidur pada umumnya. Rosa langsung berdiri dari kursinya dengan wajah panik melihat kondisi pasien yang dijaganya. Ia merasa sangat ketakutan mendengar suara dengkuran yang terdengar seperti orang menahan sakit itu. "Pak, bangun Pak! Bapak kenapa kok napasnya gitu?" panggil Rosa sambil menggoyang pelan lengan-lengan Pak Tirto. Pak Tirto sama sekali tidak merespons panggilan Rosa dan terus mendengkur dengan suara yang makin keras. Rosa yang semakin ketakutan langsung berlari menuju dinding kamar. Ia menekan tombol panggilan perawat berkali-kali, berharap ada yang segera datang membantu. Tidak lama kemudian, seorang perawat perempuan datang dengan langkah tergesa-gesa masuk ke dalam kamar. "Sus, tolongin bapaknya. Dari tadi napasnya bunyi keras banget kayak orang kesakitan gitu," ucap Rosa dengan nada sangat cemas. "Mbak, tenang dulu ya, jangan panik. Biar saya periksa bapaknya sekarang," jawab perawat itu sambil mengambil sebuah suntikan dari dalam saku bajunya. Perawat itu dengan cepat menyuntikkan cairan obat penenang ke dalam saluran selang infus milik Pak Tirto. Rosa hanya bisa berdiri memperhatikan dari jauh dengan perasaan was-was. Perlahan-lahan, suara dengkuran keras itu mulai mereda dan napas Pak Tirto kembali teratur seperti orang tidur normal. "Bapaknya emang sering begini ya, Sus?" tanya Rosa yang masih merasa ketakutan melihat kejadian tadi. "Iya Mbak, Pak Tirto emang kadang kondisinya suka berubah gitu. Kalau ntar ada apa-apa lagi, Mbak langsung pencet bel lagi aja ya," kata perawat itu, kemudian ia berjalan keluar meninggalkan kamar. Setelah perawat pergi, suasana kamar kembali menjadi sunyi dan sepi seperti semula. Rosa kembali duduk di kursinya sambil terus memegang tangan kirinya yang masih terasa agak perih. Ia mencoba memejamkan mata untuk melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu oleh kejadian tadi. Baru saja ia hampir terlelap, tiba-tiba terdengar bunyi decitan roda besi dari arah samping ranjang. Rosa membuka matanya perlahan dan terkejut melihat tiang infus milik Pak Tirto bergerak-gerak sendiri. Tiang besi penyangga cairan infus itu bergoyang maju mundur tanpa ada satu orang pun yang menyentuhnya. Rosa mengucek matanya berulang kali untuk memastikan penglihatannya tidak salah melihat. Ia memperhatikan tangan Pak Tirto yang terpasang selang,
Tetapi tangan pria parubaya itu sama sekali tidak bergerak atau menarik selang tersebut. Rosa menahan napas karena ketakutan dan tidak berani bersuara sedikit pun melihat keanehan itu. Belum hilang rasa kagetnya melihat tiang infus bergerak. Tiba-tiba televisi di sudut kamar menyala dengan sendirinya. Suara dari acara televisi itu terdengar sangat keras dan memekakkan telinga di tengah malam yang sunyi. Rosa langsung melompat dari tempat duduknya karena kaget luar biasa. Ia melihat ke sekeliling ruangan untuk mencari letak remote televisi agar bisa segera mematikan suaranya. Remote itu ternyata tergeletak jauh di atas sebuah kulkas kecil di pojok ruangan. Letaknya sangat jauh dan sama sekali tidak mungkin dijangkau oleh siapapun dari atas ranjang perawatan. Dengan tangan gemetar, Rosa berjalan mendekati kulkas dan segera mematikan televisi tersebut. Ia buru-buru kembali duduk di dekat ranjang Pak Tirto karena merasa sudut ruangan itu sudah tidak aman lagi baginya. Rosa yang sudah kehilangan rasa kantuk akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah pintu berlapis kaca buram itu, ia melihat ada sesosok bayangan manusia yang berjalan mondar-mandir di lorong luar. Bayangan misterius itu berjalan sangat perlahan melewati depan kamar Rosa dan berjalan lurus menuju ke arah ruangan gelap di ujung lorong. Rosa memperhatikan gerak-gerik sosok itu dengan jantung berdebar sangat kencang. Ia sebenarnya ingin keluar untuk memastikan siapa orang yang berjalan larut malam seperti itu. Tetapi nyali Rosa langsung menciut, membayangkan lorong rumah sakit yang sepi. Rosa memilih diam di dalam kamar dan terus merapal doa dalam hati sampai matahari terbit keesokan harinya. Pada pagi harinya, suasana rumah sakit terasa sedikit lebih terang dan membuat batin Rosa agak sedikit lega. Seorang perawat perempuan yang berbeda dari semalam datang membawakan sarapan dan memeriksa kondisi alat-alat Pak Tirto. Rosa memberanikan diri untuk mendekat dan bertanya kepada perawat tersebut tentang pasien yang sedang dijaganya ini. "Sus, aku mau nanya bentar boleh nggak? Pak Tirto ini sebenarnya sakit apa ya? Kok kelihatannya parah banget?" tanya Rosa sambil membantu merapikan pinggiran selimut. "Wah, kalau itu aku kurang tahu juga pastinya sakit apa, Mbak. Pak Tirto ini emang udah sering banget keluar masuk rawat inap di sini berbulan-bulan, tapi penyakitnya nggak pernah sembuh," jawab perawat itu dengan nada santai sambil mencatat sesuatu. "Berarti udah lama banget ya, Sus? Keluarganya emang nggak pernah ada yang jagain kesini gantian?" tanya Rosa lagi karena merasa heran melihat bapak itu selalu sendirian. "Jarang banget keluarganya datang jenguk ke sini. Mbak belum tahu ya kalau bapak ini dulu pernah ada kejadian sampai meninggal dunia," ucap perawat itu sambil mendekat dan menurunkan nada suaranya. Mata Rosa langsung terbelalak mendengar cerita singkat itu. "Meninggal dunia? Gimana maksudnya, Sus?" "Iya, waktu itu dokter sini udah menyatakan beliau meninggal. Jenazahnya juga udah sempat dibawa dan dimasukin ke ruang jenazah di gedung belakang. Pas dibiarin di sana nunggu keluarga, tiba-tiba bapaknya hidup lagi dan teriak-teriak bangun. Makanya orang-orang sini bilangnya bapak ini pernah mati suri, Mbak." Jelas perawat itu panjang lebar sebelum akhirnya berpamitan keluar kamar. Mendengar cerita dari perawat barusan, seluruh bulu kuduk Rosa langsung berdiri merinding. Ia perlahan menatap wajah Pak Tirto yang tertidur pucat. Rosa mulai menghubungkan cerita mati suri barusan dengan kejadian aneh yang ia alami semalam penuh. Rosa merasa yakin bahwa pasien yang ia jaga saat ini bukanlah orang sakit biasa. Seharian itu, Rosa terus dihantui rasa gelisah yang teramat sangat. Ia sangat berharap malam ini tidak datang terlalu cepat, karena ia takut rentetan kejadian aneh akan terulang kembali. Namun, waktu terus berjalan, dan malam kedua pun kembali menyelimuti rumah sakit yang sunyi senyap itu. Rosa sengaja tidak tidur dan terus berjaga di kursinya sambil memegang tepi selimut erat-erat. Tepat pada pertengahan malam, dugaan terburuk Rosa benar-benar terjadi. Pak Tirto yang sedari siang terlelap, tiba-tiba membuka kedua matanya lebar-lebar. Mata pria parubaya itu melotot tajam dan menatap ke arah langit-langit kamar dengan pandangan kosong tapi menyeramkan. Belum sempat Rosa bertanya, Pak Tirto tiba-tiba mengamuk dan meronta-ronta dengan sangat kuat di atas ranjang perawatannya. "Bangsat, pergi kalian semua dari sini!" teriak Pak Tirto dengan suara serak yang sangat melengking. Pria itu terus berteriak mengumpat dengan kata-kata kotor dan kasar secara terus-menerus, memecah kesunyian malam.
Ia mengamuk sampai air liurnya keluar menetes dan muncrat kemana-mana mengotori pakaian rumah sakitnya. Rosa sangat panik dan tubuhnya gemetar hebat melihat kejadian mengerikan itu tepat di depan matanya sendiri. "Pak, sadar pak, bapak kenapa ngamuk begini?" teriak Rosa dengan suara bergetar sambil memencet tombol bel panggilan berkali-kali tanpa henti. Dua orang perawat yang sedang berjaga malam akhirnya berlari masuk ke dalam ruangan membawa peralatan penanganan darurat. Dengan sigap dan tenaga penuh, kedua perawat tersebut menahan tubuh Pak Tirto yang terus melawan. Salah satu perawat langsung menyuntikkan obat penenang dosis tinggi ke dalam saluran selang infus. Butuh waktu beberapa menit sampai akhirnya tubuh pria parubaya itu kembali lemas dan tertidur diam. Rosa hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan sambil memeluk tubuhnya sendiri yang masih gemetaran parah. Singkat cerita, hari kelima Rosa bekerja menjaga Pak Tirto di rumah sakit akhirnya tiba. Keadaan pria parubaya itu masih sama saja, terbaring lemah dan tidak banyak merespons keadaan di sekitarnya. Pagi itu, Pak Sodik datang berkunjung ke kamar dan langsung duduk di kursi sebelah Rosa dengan membawa kabar baru. "Ros, kamu tolong beresin barang-barangmu sekarang ya," perintah Pak Sodik. "Loh, emangnya kita mau kemana Pak? Apa Pak Tirto mau dipindah ke kamar rawat yang lain?" tanya Rosa dengan wajah keheranan. "Bukan, Pak Tirto hari ini mau dibawa pulang ke rumahnya. Perawatan di rumah sakit sini kata dokternya udah cukup. Ntar kamu ikut pulang bareng kita ya. Tugasmu buat jaga bapak masih lanjut terus di rumah," jelas Pak Sodik. "Oh gitu, ya udah Pak, kalau emang disuruh pulang, saya beresin tas saya dulu sekarang," jawab Rosa sambil segera beranjak dari tempat duduknya. Rosa membereskan barang bawaannya dan membantu perawat menyiapkan kepulangan Pak Tirto. Mereka kemudian menggunakan mobil ambulans untuk membawa Pak Tirto menuju ke kediamannya. Sepanjang perjalanan di dalam ambulans, Rosa hanya diam menatap pemandangan jalanan kota Surabaya dari kaca jendela. Ia merasa sangat lega karena akhirnya bisa keluar dari rumah sakit yang menurutnya memiliki suasana menyeramkan itu. Setelah perjalanan yang cukup memakan waktu, mobil ambulans berbelok memasuki sebuah kawasan perumahan elit. Rosa melihat pos penjagaan yang ketat dengan beberapa petugas keamanan berdiri tegap di depan gerbang utama. Mobil ambulans melaju pelan melewati deretan rumah mewah yang berukuran sangat besar dan memiliki desain megah. Halaman rumah-rumah di kawasan tersebut terlihat sangat bersih dan ditata rapi oleh tukang kebun. Namun, pemandangan indah itu berubah drastis saat mobil ambulans berhenti tepat di depan sebuah rumah di ujung jalan. Rumah milik Pak Tirto terlihat sangat berbeda jauh dibandingkan dengan rumah tetangga di sekitarnya. Bangunan rumah tampak sangat gelap karena kurang pencahayaan dari luar. Halaman rumahnya dibiarkan terbengkalai dan dipenuhi tanaman liar serta semak belukar yang tumbuh tinggi tidak beraturan. Cat dinding luarnya terlihat kusam mengelupas dan lantai terasnya dipenuhi debu yang sangat tebal. Rosa merasa sangat tidak nyaman dan gelisah saat pertama kali menjejakkan kakinya di halaman rumah yang kotor dan tidak terawat itu. Pak Sodik dan dua orang petugas ambulans memindahkan Pak Tirto ke dalam kamar yang berada di lantai bawah. Rosa berjalan mengikuti dari belakang sambil membawa tas kainnya erat-erat. Kamar perawatan Pak Tirto di rumah itu juga terasa sangat pengap dan tertutup dari cahaya matahari. "Nah, kamu nempatin kamar kecil yang ada di bawah tangga depan itu aja. Kamarnya udah aku suruh bersihin kok buat kamu tidur," kata Pak Sodik sambil menunjuk ke arah ruang tengah rumah. "Iya Pak, berarti ntar siang malam saya harus nemenin bapaknya di dalam kamar ini terus kan?" tanya Rosa untuk memastikan tugasnya. "Iya bener, kamu jaga di sini terus. Ya udah, saya pamit pergi dulu buat urus kerjaan di luar. Nanti kalau ada ibu datang, kamu bilang aja kalau kamu orang baru yang ditugasin sama saya buat jaga bapak di rumah," ucap Pak Sodik sebelum melangkah keluar rumah. Rosa kini hanya berdua bersama Pak Tirto di dalam rumah besar yang sangat sunyi itu. Ia mulai menyapu dan merapikan barang-barang di sekitar ranjang agar kamar terasa sedikit lebih nyaman. Saat sedang merapikan pinggiran selimut yang menjuntai, pandangannya tidak sengaja melihat ke area bawah kolong ranjang. Rosa langsung menahan napas karena ia kembali menemukan sebuah wadah cobek berisi sesajen lengkap. Sesajen itu terlihat masih sangat baru diletakkan karena pisangnya belum layu sama sekali dan beberapa batang dupanya masih mengeluarkan asap tipis yang menyengat hidung. Melihat keberadaan sesajen baru tersebut, Rosa merasa kebingungan sekaligus takut. Ia sangat yakin bahwa semalaman penuh Pak Tirto masih menginap di rumah sakit bersamanya.
Lalu siapa orang misterius yang sengaja meletakkan sesajen baru di bawah ranjang ini tepat sebelum mereka datang? Rosa terus bertanya-tanya dalam hati, untuk apa sebenarnya benda-benda aneh ini digunakan di bawah tempat tidur orang sakit? Ia sama sekali tidak berani membuang atau menyentuh sesajen tersebut karena mengingat kejadian rasa panas di tangannya beberapa malam lalu. Rosa memilih membiarkan sesajen itu tetap di tempatnya dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan membersihkan meja. Belum lama membersihkan kamar, ia mendengar suara mesin mobil mendekat dan berhenti tepat di halaman depan rumah. Rosa berjalan keluar kamar untuk melihat dan mendapati sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah terparkir rapi di garasi. Pintu mobil terbuka dan seorang wanita paruh baya turun dengan gaya yang sangat elegan. Wanita itu adalah Bu Tuminah, istri sah dari Pak Tirto. Pakaian yang dikenakan Bu Tuminah terlihat sangat mahal, lengkap dengan perhiasan emas tebal yang menempel di tangan dan lehernya. Penampilan Bu Tuminah yang wangi dan rapi sangat berbanding terbalik dengan kondisi rumahnya yang berantakan, bak rumah kosong tak berpenghuni. Namun, hal yang membuat Rosa paling terkejut adalah Bu Tuminah tidak datang sendirian ke rumah itu. Bu Tuminah datang dengan membawa seorang pria asing yang usianya jauh lebih muda. Pria muda itu berjalan mendampingi Bu Tuminah masuk ke dalam ruang tamu dengan raut wajah santai, seolah ini adalah rumahnya sendiri. "Kamu yang namanya Rosa ya? Penjaga baru yang disuruh sama Sodik buat ngurus bapak di rumah?" tanya Bu Tuminah saat melihat Rosa berdiri kaku di dekat lorong. "Iya Bu, saya Rosa yang ditugasin sama Pak Sodik buat jaga Pak Tirto tiap hari," jawab Rosa sambil menundukkan kepalanya. "Ya udah, kamu kerjain aja tugasmu yang benar. Urus semua kebutuhan bapak di kamar itu. Saya nggak mau diganggu sama sekali karena saya ada urusan penting," ucap Bu Tuminah dengan nada bicara yang sangat ketus dan acuh tak acuh. Tanpa melihat keadaan suaminya di dalam kamar perawatan sama sekali, Bu Tuminah langsung berjalan melewati Rosa begitu saja. Ia menarik tangan pria muda itu dan membawanya masuk ke dalam kamar utama yang ada di bagian tengah rumah. Pintu kamar itu ditutup sangat rapat dari dalam, tetapi Rosa masih bisa mendengar suara tawa kecil mereka. Rosa hanya bisa terdiam mematung, melihat kelakuan tidak pantas itu di depan matanya sendiri. Ia tidak menyangka seorang istri bisa secara terang-terangan membawa pria selingkuhan ke rumah saat suaminya sedang terbaring sakit parah. Rosa sangat sadar diri bahwa ia hanyalah orang asing dan pekerja bayaran di rumah ini. Ia memilih untuk diam dan tidak mau ikut campur sedikit pun dengan urusan rumah tangga majikannya tersebut. Melihat hari sudah beranjak sore, Rosa berniat kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebentar. Ia mengambil tas kainnya dan berjalan perlahan melewati ruang tengah yang mulai terasa gelap karena lampu utama belum dinyalakan. Langkah kaki Rosa terdengar menggema memecah kesunyian di dalam rumah besar itu. Saat ia sudah berada tepat di depan pintu kamarnya dan hendak meraih gagang pintu, Rosa tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tajam memperhatikannya dari arah atas. Ia menghentikan gerakannya dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah bordes tangga yang menuju ke lantai 2. Seketika itu juga, langkah Rosa terhenti dan napasnya seakan tercekat di pangkal tenggorokan. Dari arah lantai atas, Rosa melihat sebuah kepala manusia sedang melongok ke bawah memperhatikannya dengan lekat. Posisi kepala itu terbalik menghadap Rosa, dengan rambut yang sangat panjang menjuntai lurus ke bawah sampai hampir menyentuh anak tangga. Wajah sosok tersebut terlihat sangat pucat pasi, dan kedua matanya melotot tajam menatap lurus tepat ke arah Rosa. Hal yang paling membuat Rosa sangat ketakutan setengah mati adalah ia sama sekali tidak melihat ada badan, tangan, maupun kaki yang menyangga kepala terbalik tersebut di atas sana. Tubuh Rosa langsung menjadi kaku sekeras batu dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Jantungnya berdetak sangat kencang dan keringat dingin mulai membasahi seluruh punggungnya. Mulut Rosa terbuka lebar, ingin berteriak meminta tolong sekeras-kerasnya, tetapi tidak ada satupun suara yang berhasil keluar dari bibirnya yang gemetar. Ia langsung melangkah menuju tempat tidur dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dari kaki sampai kepala. Rosa memejamkan mata dan berdoa memohon keselamatan. Jantungnya berdegup kencang setiap kali bayangan wajah pucat itu melintas di pikirannya. Ia tidak berani keluar kamar lagi karena takut melihat sosok mengerikan itu di lorong rumah. Rosa memaksa diri untuk tidur agar rasa takutnya berkurang, tetapi otaknya terus memikirkan kejadian barusan. Suasana rumah yang sepi membuat pendengaran Rosa semakin peka terhadap suara sekecil apapun dari luar. Bunyi jangkrik di luar jendela bahkan terdengar sangat menakutkan malam ini.
Waktu terus berjalan hingga malam semakin larut. Tepat pada pertengahan malam, Rosa mendengar suara benda bergesekan dengan lantai dari luar kamarnya. Suara itu terdengar seperti kaki kursi kayu yang ditarik cukup kasar di lantai keramik. Rosa tahu betul bahwa sumber suara itu berasal dari meja makan kayu berukuran besar yang letaknya tidak terlalu jauh dari kamarnya. Ia menahan napas dan menajamkan pendengarannya. Suara ditarik itu kembali terdengar, diikuti bunyi decitan pelan, seolah ada seseorang yang mendudukinya. Rosa berpikir, apakah Bu Tuminah atau selingkuhannya sedang makan di luar? Didorong rasa penasaran, Rosa perlahan turun dari tempat tidur. Ia berjalan mengendap-endap mendekati pintu dan memutar kunci tanpa suara. Rosa membuka pintu sedikit dan mengintip ke arah meja makan di ruang tengah. Ruangan itu terlihat remang-remang, dan Rosa sama sekali tidak menemukan orang di sana. Kursi kayu itu juga terlihat rapi di tempatnya. Rosa kembali ke kamarnya dengan perasaan bingung, bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sering membuat keributan di dalam rumah menyeramkan ini? Keesokan harinya, Rosa keluar kamar untuk memeriksa keadaan Pak Tirto dengan tubuh lelah. Saat membuka pintu, ia langsung disambut suara teriakan melengking. Pak Tirto ternyata sudah terbangun dan kondisinya memburuk lagi seperti saat di rumah sakit. Pria itu meronta-ronta di kasur sambil melotot tajam ke arah dinding kosong. "Bangsat, anjing, pergi dari sini kalian semua, pergi!" teriak Pak Tirto berulang kali sambil mengumpat dengan kata-kata kotor. Rosa berusaha mendekat untuk menenangkan, tetapi tenaga Pak Tirto jauh lebih kuat. Ia terus mengamuk sampai berkeringat banyak. Rosa merasa kewalahan dan sadar tidak mampu menangani situasi ini sendirian. Ia segera berlari menuju telepon rumah di ruang tamu. Dengan tangan gemetar, Rosa memutar nomor telepon Pak Sodik. "Halo, Pak Sodik? Pak, tolong cepat datang ke rumah sekarang juga. Ini bapak ngamuk teriak-teriak gak karuan, aku bingung harus ngapain," ucap Rosa panik. "Astaga, ngamuk lagi dia. Ya udah, kamu tunggu di situ. Aku langsung berangkat bawa mobil ke sana sekarang," jawab Pak Sodik terburu-buru. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Sodik sampai di rumah besar tersebut bersama 2 perawat. Mereka masuk ke kamar dan segera memberi penanganan kepada Pak Tirto agar tenang. Pak Sodik kemudian memutuskan membawa Pak Tirto kembali ke rumah sakit hari itu juga. Ia beralasan perawatan di rumah tidak membuat bosnya membaik. Rosa ikut masuk ke dalam ambulans untuk menjalankan tugasnya. Setibanya di ruang perawatan, Pak Tirto kembali dibaringkan dan dipasangkan selang infus baru. Suasana rumah sakit yang sepi menyambut kedatangan mereka sore itu. Pada malam harinya, Rosa kembali duduk berjaga di kursi samping ranjang perawatan Pak Tirto. Ruangan itu sangat sunyi karena pasien tertidur pulas setelah mendapat obat penenang. Saat Rosa mulai mengantuk, kejadian mengerikan tempo hari kembali terulang. Punggung tangan kiri Rosa secara mendadak terasa sangat panas, jauh lebih panas dari sebelumnya. Rasanya seperti ada setrika besi yang baru menyala ditempelkan langsung ke kulitnya. Rosa meringis kesakitan dan terus mengusap tangannya. Karena rasa sakitnya tidak kunjung hilang, Rosa memutuskan keluar kamar sebentar. Ia butuh mencari udara segar di luar agar perasaannya tenang. Rosa melangkah keluar menuju warung kopi yang buka 24 jam di dekat gerbang. Ia memesan teh hangat dan duduk sambil meniup punggung tangannya yang memerah. Setelah duduk sekitar 30 menit, rasa panas di tangannya perlahan mulai mereda. Merasa kondisinya membaik, Rosa berjalan kembali menuju kamar perawatan. Ia membuka pintu perlahan agar tidak mengganggu istirahat pasien. Saat sudah di dalam kamar, ia menyadari ada sesuatu yang aneh dari Pak Tirto. Biasanya dada pria itu selalu bergerak naik turun saat bernapas. Namun kali ini, dada Pak Tirto benar-benar diam dan tidak bergerak sama sekali. Rasa panik langsung menyerang tubuh Rosa. Ia mendekat dan tidak mendengar suara hembusan napas sama sekali dari hidung pria itu. Rosa segera menekan tombol panggilan darurat di dinding berkali-kali. Seorang perawat jaga malam berlari masuk ruangan. "Sus, tolong periksa bapak cepet. Kok dari tadi dadanya diam aja nggak ada napasnya sama sekali. Tadi siang masih biasa aja napasnya," kata Rosa panik. Perawat itu mengangguk dan mengambil alat pemeriksa jantung. Ia menempelkan alat itu ke dada Pak Tirto dan meraba pergelangannya dengan serius. Perawat itu lalu menatap wajah Rosa dengan ekspresi sangat sedih. "Bapak udah nggak ada, Mbak. Pak Tirto baru aja meninggal dunia. Detak jantungnya juga udah berhenti total barusan. Mbak tolong segera telepon Pak Sodik buat ngasih kabar duka ini sekarang,"
ucap perawat tersebut. Kabar duka ini langsung disampaikan kepada Pak Sodik yang kemudian datang bersama petugas. Jenazah Pak Tirto segera dibersihkan dan dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam peti mati kayu. Jenazah tersebut kemudian dipakaikan setelan jas bahan yang sangat rapi. Namun, sebuah kejadian ganjil terjadi saat petugas mencoba memakaikan sepatu. Sepatu hitam itu adalah sepatu Pak Tirto yang ukurannya sangat pas di kakinya. Tetapi anehnya, sepatu itu sama sekali tidak bisa masuk ke kaki jenazah, seolah sepatu itu mengecil atau kakinya membesar. Ini sepatunya beneran punya Bapak kan? Kok dari tadi kita paksa masukin tetap nggak muat sama sekali ya? Padahal ukuran sepatunya sama persis, keluh petugas. Iya, itu sepatunya. Udah dicoba dari tadi, tetap aja keras kan? Udahlah, kalau emang nggak bisa masuk nggak usah dipaksain. Taruh aja sepatunya di sebelahnya, perintah Pak Sodik. Petugas itu langsung mematuhinya dan meletakkan sepatu itu ke dalam. Rosa hanya bisa terdiam membisu memperhatikan seluruh proses pengurusan tersebut. Sambil menunggu persiapan akhir sebelum jenazah Pak Tirto diberangkatkan, Rosa duduk menyendiri di sebuah kursi panjang di lorong rumah sakit. Suasana di depan ruangan pengurusan jenazah itu terasa sangat sunyi dan dingin karena malam sudah sangat larut. Tidak lama kemudian, dua orang perawat perempuan yang tadi ikut merapikan jenazah berjalan keluar ruangan. Mereka berdua menghampiri Rosa dan duduk beristirahat di kursi besi yang sama. Kedua perawat itu terlihat sudah sangat hafal dengan keluarga Pak Tirto, karena pria tersebut memang sering keluar masuk rumah sakit ini. Kehadiran mereka membuat Rosa mendapat kesempatan untuk mencari tahu keluarga seperti apa yang sebenarnya sedang ia layani ini. Rosa perlahan menggeser posisi duduknya menjadi sedikit lebih dekat ke arah salah satu perawat. Ia mengumpulkan keberanian untuk menanyakan hal yang terus mengganggu pikirannya sejak melihat kejadian di rumah mewah beberapa hari lalu. "Sus, aku mau nanya soal keluarganya Bapak ini, boleh nggak? Aku tuh dari kemarin heran banget lihat Pak Sodik. Sebenarnya Pak Sodik itu siapanya Bapak ya? Kok dia yang sibuk ngurusin semua keperluan dan biaya dari awal sampai sekarang, sedangkan istrinya sendiri aja malah nggak kelihatan peduli sama sekali?" Tanya Rosa membuka percakapan dengan nada pelan. Perawat yang ditanya menoleh lalu tersenyum tipis merespons pertanyaan Rosa. "Mbak Rosa kan baru kerja, jadi pasti belum tahu masalahnya. Pak Sodik itu sebenarnya cuma tangan kanan atau asisten kepercayaannya keluarga ini dari dulu. Makanya dia yang selalu disuruh jalan ke sana kemari buat ngurus keperluan Bapak. Kalau urusan uang sama bisnis keluarga yang sangat besar itu, semuanya benar-benar dipegang penuh sama istrinya, Bu Tumina," jawab perawat tersebut. Rosa menganggukkan kepalanya pelan tanda mengerti. Pantas saja saat ia bertugas di rumah waktu itu, Bu Tumina berpenampilan sangat mewah dan bertingkah semaunya sendiri tanpa memedulikan Pak Tirto. Rosa lalu teringat pada kejadian saat Bu Tumina masuk kamar bersama pria asing. Rasa penasarannya pun bertambah mengenai keberadaan anak dari Pak Tirto yang tidak pernah terlihat. "Oh, jadi semua uang dipegang sama ibu ya, Sus? Terus, Bapak ini sebenarnya punya anak nggak sih? Kok dari bapaknya sakit parah sampai sekarang meninggal, aku nggak pernah lihat ada anaknya yang datang jenguk buat nengokin?" Rosa kembali mengajukan pertanyaan. Mendengar pertanyaan tentang anak, raut wajah kedua perawat itu seketika berubah menjadi sangat serius. Mereka saling memandang sejenak sebelum akhirnya perawat yang satu lagi ikut berbicara. Ia memajukan badannya dan menurunkan nada suaranya agar tidak didengar oleh orang lain. "Dulu Pak Tirto sama Bu Tuminah itu punya 2 orang anak, Mbak. Anaknya itu masih kecil-kecil. Yang pertama umurnya 6 tahun dan yang satu lagi baru 5 tahun. Tapi sedih banget, kedua anak itu meninggal dunia dalam waktu yang sangat berdekatan." Jelas perawat kedua dengan suara berbisik pelan. "Meninggal gara-gara sakit atau ada kecelakaan, Sus? Kok bisa waktunya berdekatan banget gitu?" tanya Rosa yang semakin terkejut mendengar fakta tersebut. Nah, itu yang sampai sekarang selalu jadi omongan orang-orang di rumah sakit sini. Banyak banget yang curiga kalau Bu Tuminah itu sengaja pakai ilmu hitam buat dapetin kekayaan yang sekarang dia punya. Orang-orang yakin kalau 2 anaknya itu sengaja dijadikan tumbal pesugihan sama ibunya sendiri. Soalnya aneh banget. Abis 2 anaknya itu meninggal, ekonomi keluarga mereka malah langsung naik cepat. Bisnis keluarga mereka langsung berkembang jadi sangat besar dan hartanya berlimpah ruah. Jawab perawat itu menceritakan rahasia paling kelam di keluarga tersebut. Rosa langsung menutup mulutnya dengan tangan karena sangat terkejut.
Ia tidak menyangka akan mendengar cerita tentang ilmu hitam dan penumbalan anak kandung. Perawat itu kemudian melanjutkan penjelasannya tentang asal-usul penyakit Pak Tirto. Setelah kedua anaknya habis menjadi korban, Bu Tuminah diduga kuat memutar arah sasaran ilmu hitam tersebut kepada suaminya sendiri. Pak Tirto dipersiapkan untuk menjadi korban tumbal yang selanjutnya. Itulah alasan mengapa penyakit Pak Tirto tidak pernah bisa disembuhkan sama sekali dengan obat dokter. Tubuh Pak Tirto terus dibuat sakit tidak karuan dan berulang kali masuk ke kondisi kritis yang membuatnya hampir mati. Semua penderitaan panjang itu ternyata murni hasil dari serangan kiriman ilmu gaib istrinya sendiri. Mendengar penjelasan mengenai serangan gaib itu, Rosa langsung teringat pada barang yang ia temukan di bawah tempat tidur. Ia langsung mengaitkan benda tersebut dengan perbuatan Bu Tuminah. Astaga sus, pantesan perasaanku nggak enak terus. Berarti sesajen isi pisang sama kopi yang selalu aku lihat di kolong kasurnya bapak itu, barangnya Bu Tuminah ya? Sengaja ditaruh di situ buat bikin bapak sakit. Tebak Rosa dengan wajah ngeri. Bukan, Mbak. Sesajen itu bukan dari Bu Tuminah. Pak Sodik itu sebenarnya udah lama tahu kelakuan jahat sama niat jeleknya Bu Tuminah. Karena kasihan lihat bosnya sakit begitu, Pak Sodik diam-diam nyari dukun sendiri buat ngebantu nyawanya Pak Tirto. Sesajen yang Mbak lihat di bawah kasur itu sengaja ditaruh sama dukunnya Pak Sodik. Itu tujuannya buat ngelindungin dan ngelawan balik kekuatan santet kiriman Bu Tuminah, biar Pak Tirto nggak langsung meninggal. Jelas perawat itu meluruskan pemikiran Rosa. Rosa hanya bisa diam kaku mendengar semua kenyataan pahit tersebut. Perawat itu juga menambahkan bahwa Pak Tirto sebenarnya sudah mengetahui kelakuan istrinya dengan sangat jelas. Pak Tirto sadar tentang perselingkuhan Bu Tuminah dan juga mengetahui niat istrinya yang ingin menumbalkannya demi uang. Namun Pak Tirto sama sekali tidak punya kemampuan untuk marah atau melawan kekuatan hitam tersebut. Tubuhnya sudah benar-benar lemah akibat digerogoti rasa sakit bertahun-tahun lamanya. Ia hanya bisa pasrah membiarkan tubuhnya disiksa secara perlahan oleh wanita yang menjadi istrinya sendiri. Pak Tirto tahu bahwa dirinya sedang menunggu waktu maut menjemput akibat perjanjian ilmu hitam keluarganya. Rosa bersandar lemas pada kursi besi itu dengan badan yang mendadak terasa dingin. Semua keanehan yang menyeramkan dari hari pertama kini menemukan jawabannya, dan jawaban itu sangat jauh dari kata masuk akal sehat. Pikirannya menolak untuk membayangkan betapa kelamnya sisa energi yang menempel pada pria malang di dalam peti mati sana. Rosa memejamkan mata sambil mengusap wajahnya yang pucat. Beberapa orang petugas mulai mengangkat peti kayu berisi jenazah Pak Tirto untuk dipindahkan ke dalam badan mobil ambulans. Setelah semua urusan surat menyurat dan administrasi jenazah di rumah sakit selesai, Rosa mendapat tugas terakhir dari Pak Sodik. Rosa harus mengawal jenazah Pak Tirto menuju rumah keluarga besarnya yang ada di kota Semarang. Pak Sodik sendiri tidak bisa ikut mengantar karena ia harus menyelesaikan urusan pekerjaannya yang lain di Surabaya. Rosa bertugas memastikan jenazah majikannya sampai dengan aman kepada keluarganya di sana tanpa ada kekurangan apapun. Ia duduk di sebuah bangku panjang berbahan kulit yang ukurannya sangat sempit, tepat di sebelah peti kayu itu. Setelah pintu belakang ambulans ditutup rapat dari luar, sopir segera menyalakan mesin mobil dan menghidupkan lampu depannya. Perjalanan panjang dari Surabaya menuju Semarang akhirnya dimulai pada malam hari yang sudah sangat larut dan sepi. Di dalam bagian belakang ambulans, suasananya terasa sangat dingin karena hembusan angin dari pendingin ruangan yang terus menyala. Aroma kapur barus dan cairan pembersih rumah sakit tercium sangat kuat memenuhi ruangan sempit tersebut. Rosa duduk sendirian sambil memeluk tas kainnya dengan erat di depan dada untuk menghalau hawa dingin. Selama mobil ambulans melaju membelah jalanan malam yang gelap, Rosa terus berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan rasa takutnya. Tetapi pikirannya sama sekali tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik malam ini. Pikiran Rosa terus-menerus memutar ulang semua kejadian mengerikan yang ia alami sejak pertama kali datang bekerja. Ia kembali teringat pada sesajen berisi pisang dan kopi yang ia temukan tepat di bawah ranjang rumah sakit. Ia teringat rasa panas luar biasa yang membakar punggung tangan kirinya secara tiba-tiba malam itu. Ingatan tentang tiang infus yang bergerak sendiri dan televisi yang menyala dengan suara bising membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Rosa juga tidak bisa melupakan bayangan sosok misterius yang berjalan mondar-mandir di lorong luar kamar rumah sakit. Semakin Rosa mencoba melupakan,
bayangan kejadian menakutkan lainnya justru terus bermunculan silih berganti di dalam kepalanya. Ia teringat penampakan kepala orang terbalik dengan rambut sangat panjang yang melotot menatapnya dari atas tangga rumah Pak Tirto. Ia juga mengingat sangat jelas suara kaki kursi kayu di ruang makan yang ditarik bergesekan dengan lantai keramik pada tengah malam. Namun puncak dari ketakutannya adalah saat ia teringat cerita perawat tentang 2 anak kecil yang meninggal dunia berdekatan. Fakta bahwa Bu Tuminah diduga menggunakan ilmu hitam pesugihan dan menjadikan Pak Tirto sebagai korban tumbal membuat Rosa merinding hebat. Rosa menatap peti kayu di sebelahnya dengan perasaan ngeri yang sangat luar biasa merasuki hatinya. Ia sadar betul bahwa pria parubaya di dalam peti ini meninggal dengan cara yang sangat tidak wajar akibat siksaan ilmu gaib. Rosa menundukkan kepalanya dalam-dalam dan terus membaca doa keselamatan di dalam hati, berharap perjalanan panjang ini segera berakhir dengan aman. Beberapa waktu berlalu dan mobil ambulans sudah masuk ke wilayah jalanan luar kota yang sangat sepi dari kendaraan lain. Suara mesin mobil dan gesekan roda ban dengan aspal jalanan menjadi satu-satunya suara yang menemani Rosa di bagian belakang. Namun secara tiba-tiba, suasana yang sangat sepi itu terpecah oleh sebuah suara aneh yang muncul dari arah samping Rosa. Rosa langsung menghentikan doa di dalam hatinya dan menajamkan pendengarannya ke arah kotak peti jenazah tersebut. Suara itu awalnya terdengar sangat pelan, namun perlahan-lahan volumenya berubah menjadi semakin keras dan jelas. Rosa membelalakan matanya saat menyadari bahwa suara itu adalah suara orang sedang mendengkur. Suara dengkuran itu terdengar sangat persis dengan suara dengkuran Pak Tirto saat pria itu masih dirawat hidup-hidup di kamar rumah sakit. Dengkuran itu terdengar seperti napas berat orang yang sedang tertidur lelap, tetapi napasnya tertahan di ujung tenggorokan. Rasa panik dan takut yang sangat memuncak langsung menyerang seluruh tubuh Rosa secara bersamaan saat itu juga. Jantungnya berdetak sangat cepat sampai rasanya menyesakkan dadanya sendiri setelah mendengar kejadian mustahil di depan matanya. Rosa sama sekali tidak berani menoleh atau mencondongkan badannya mendekati peti jenazah kayu tersebut. Tangannya gemetar hebat saat ia memaksa dirinya berdiri dari tempat duduknya yang sempit. Rosa melangkah mendekat dan langsung memukul kaca pembatas antara bagian belakang dengan bagian depan sopir menggunakan telapak tangannya berkali-kali. "Pak, berhenti Pak! Tolong berhenti mobilnya bentar Pak! Saya mohon berhenti sekarang Pak, berhenti!" Teriak Rosa dengan suara bergetar hebat menahan rasa takutnya. Sopir ambulans yang kaget mendengar teriakan keras Rosa langsung mengerem mobilnya dan menepi di pinggir jalan raya yang gelap. Sopir itu buru-buru membuka pintu bagian depan dan turun berjalan memutar menuju pintu belakang ambulans. Saat pintu belakang dibuka perlahan, Rosa langsung melompat keluar dengan wajah yang sudah sangat pucat pasi dan tubuh yang dipenuhi keringat dingin. "Loh, Mbak Rosa, ini kenapa kok tiba-tiba teriak-teriak minta berhenti malam-malam begini? Ada apa Mbak di dalam belakang sana?" Tanya sopir itu dengan wajah bingung dan sedikit cemas melihat keadaan Rosa. "Pak, aku nggak mau duduk di belakang situ lagi Pak. Sumpah Pak, beneran tadi aku denger ada suara orang ngorok keras banget dari dalam peti matinya Pak Tirto. Suaranya persis banget kayak waktu bapaknya masih hidup di kamar rumah sakit kemarin. Tolongin aku Pak, aku mau pindah duduk di depan aja bareng Bapak. Aku takut banget kalau disuruh sendirian di belakang sana lagi." Jelas Rosa dengan napas terengah-engah dan air mata yang mulai menetes di pipinya. Mendengar penjelasan dari Rosa, raut wajah sopir ambulans itu mendadak berubah menjadi sangat tegang dan serius. Sopir itu melihat sekilas ke arah dalam mobil yang gelap, lalu kembali menatap wajah Rosa. "Mbak Rosa beneran dengar suara ngorok dari dalam peti mati itu ya? Yaudah, Mbak Rosa sekarang pindah duduk di depan aja bareng sama saya. Sebenarnya dari awal tadi saya juga mau ngomong sesuatu sama Mbak Rosa, tapi saya takut Mbak Rosa malah tambah panik dan jantungan kalau saya ceritain pas mobil masih jalan di hutan begini." Ucap supir itu sambil menutup kembali pintu belakang ambulans dengan gerakan sangat cepat. Rosa segera berjalan mengikuti supir itu dan masuk duduk di kursi penumpang bagian depan mobil. Setelah mobil ambulans kembali menyala dan berjalan menyusuri jalanan malam yang gelap, supir itu mulai menceritakan apa yang ia alami. "Mbak, sebenarnya waktu kita awal jalan dari rumah sakit tadi, saya sempat ngalamin kejadian aneh juga. Pas saya lagi fokus nyetir di jalanan yang masih terang, tiba-tiba saya dengar ada suara orang ngetuk-ngetuk kaca pembatas tepat di belakang punggung saya.
Ketukannya itu pelan, tapi suaranya kedengaran jelas banget, sampai bunyi 3 kali ketukan. Saya pikir Mbak Rosa yang ngetuk kaca itu karena butuh sesuatu dari saya. Tapi pas saya lihat dari kaca spion tengah mobil, posisi Mbak Rosa duduknya jauh banget dari arah kaca pembatas. Tangan Mbak Rosa juga lagi meluk tas di depan dada terus. Jadi nggak mungkin tangan Mbak Rosa yang ngetuk kaca pembatas itu. Cerita supir itu dengan nada pelan dan berhati-hati. Rosa semakin merinding sekujur tubuhnya mendengar pengakuan langsung dari sang supir ambulans tersebut. Mereka berdua akhirnya sama-sama menyadari bahwa mereka sedang mengangkut sesuatu yang sangat tidak wajar di belakang punggung mereka saat ini. Rasa takut yang sangat tebal semakin menyelimuti suasana di dalam kabin depan ambulans yang sempit itu. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keberanian untuk turun kembali ke belakang sekedar memeriksa atau membuka tutup peti mati tersebut. Keduanya memilih untuk diam membisu dan membiarkan ketegangan itu menemani sisa perjalanan panjang mereka berdua malam ini. Supir ambulans terus menekan pedal gas untuk menambah kecepatan mobil agar mereka bisa segera sampai di tempat tujuan sesegera mungkin. Rosa duduk mematung menatap lurus ke arah jalanan aspal di depannya tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah kaca pembatas di belakang kepalanya. Rosa terus berharap dan berdoa tiada henti agar perjalanan ini segera diselesaikan tanpa ada tambahan gangguan dari dalam kotak kayu tersebut. Setelah melewati sisa perjalanan panjang yang terasa sangat menyiksa batin Rosa, mobil ambulans itu akhirnya memasuki wilayah pinggiran kota Semarang. Mereka mengikuti alamat rumah yang sudah diberikan oleh Pak Sodik di kertas catatan sebelumnya. Mobil ambulans itu berhenti perlahan tepat di depan sebuah rumah berukuran sedang yang halaman depannya sudah dipenuhi oleh beberapa orang berpakaian gelap. Beberapa kerabat dari keluarga Pak Tirto terlihat sedang duduk berkumpul menunggu kedatangan jenazah pria tersebut malam ini. Supir ambulans segera turun dari kursi kemudinya untuk membuka pintu belakang dan membantu proses serah terima jenazah. Rosa juga ikut turun perlahan dan menyerahkan beberapa surat dokumen penting dari pihak rumah sakit kepada perwakilan keluarga di teras rumah. Rosa berdiri terdiam melihat beberapa orang kerabat pria mulai mengangkut peti mati kayu itu dengan hati-hati masuk ke dalam rumah duka. Tidak ada satupun masalah teknis atau keanehan baru yang terjadi saat peti jenazah tersebut diserahkan langsung kepada keluarganya di sana. Tugas berat Rosa malam ini akhirnya sudah selesai dilakukan sesuai instruksi Pak Sodik. Setelah penyerahan jenazah Pak Tirto kepada keluarganya di Semarang selesai, Rosa dan supir ambulans bergegas kembali menuju mobil. Mereka tidak memiliki keinginan berlama-lama singgah di rumah duka tersebut. Supir ambulans langsung menghidupkan mesin dan memutar arah kendaraan untuk kembali menempuh perjalanan pulang menuju kota Surabaya. Suasana di dalam kabin depan kembali terasa sangat sepi sepanjang sisa malam itu. Supir lebih memilih fokus menatap jalanan gelap di depannya tanpa mengajak Rosa mengobrol. Keheningan di dalam mobil itu justru membuat pikiran Rosa semakin liar. Rosa sendiri duduk bersandar dengan tubuh yang terasa sangat letih setelah melewati malam yang menguras seluruh tenaganya. Selama perjalanan panjang pulang ke Surabaya, Rosa sama sekali tidak bisa memejamkan matanya untuk beristirahat. Kepalanya terus memutar ulang semua rentetan kejadian mengerikan yang baru saja ia alami sejak hari pertama menginjakkan kaki di rumah sakit. Semua kenangan buruk itu berputar silih berganti, memaksa masuk ke dalam ingatan Rosa tanpa bisa dicegah. Menjelang siang hari, ambulans yang membawa Rosa akhirnya tiba di pelataran rumah sakit Surabaya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada supir, Rosa segera berjalan menuju sebuah warung kopi di dekat rumah sakit. Di sanalah ia membuat janji bertemu Pak Sodik untuk menyelesaikan urusannya. Pak Sodik sudah duduk menunggu di kursi kayu sambil menikmati kopi hitam. Rosa melangkah mendekat dan duduk di hadapan pria parubaya tersebut dengan perasaan yang campur aduk antara lega dan juga gelisah. "Gimana perjalanannya ke Semarang semalam, Ros? Lancar kan sampai di rumah keluarganya Pak Tirto?" tanya Pak Sodik. "Lancar kok, Pak. Jenazahnya udah diserahin langsung ke keluarga tanpa kurang apapun. Surat-surat rumah sakit juga udah aku kasih tadi malam," jawab Rosa dengan suara pelan dan wajah pucat. "Syukurlah kalau beres. Aku minta maaf ya, Ros, kalau selama kerja di sini kamu ngalamin banyak kejadian kurang enak. Yang penting sekarang tugasmu udah selesai dengan baik," ucap Pak Sodik merogoh tasnya. Pak Sodik mengeluarkan amplop coklat tebal menyodorkannya ke arah Rosa.
Ini bayaran hasil kerjamu, Ros. Uangnya udah aku lebihin dari kesepakatan awal kita buat biaya kamu pulang kampung. Silahkan kamu hitung dulu. Rosa menerima amplop itu dan memasukkannya ke tas kain tanpa menghitung isinya. Gak usah dihitung lagi, Pak. Aku percaya sama Pak Sodik. Makasih banyak ya buat uangnya. Oh iya, bulan depan aku ada tugas jaga pasien lagi di rumah sakit lain. Gajinya besar kayak sekarang. Kamu mau ikut kerja lagi nggak? Tawar Pak Sodik membujuk. Rosa menggelengkan kepala dengan cepat tanpa berpikir panjang. Maaf banget, Pak. Aku mutusin nggak mau ambil kerjaan jaga orang sakit lagi. Kejadian kemarin udah kelewat batas buat orang awam. Aku bener-bener takut dan nggak mau berurusan sama hal gaib begini lagi. Habis ini aku mau langsung pulang ke Madura. Tolak Rosa tegas. Ya udah, kalau itu kemauanmu, Ros. Aku nggak bakal maksa kamu. Hati-hati ya di jalan pulangnya, kata Pak Sodik memahami. Setelah berpamitan, Rosa berjalan cepat meninggalkan area rumah sakit. Ia mencari kendaraan umum untuk membawanya menuju terminal bus antar kota. Perasaannya sedikit lega karena akhirnya terbebas dari ikatan pekerjaan dengan keluarga mengerikan itu. Sesampainya di terminal, Rosa langsung menaiki bus menuju kampung halamannya di Madura. Bus mulai melaju perlahan meninggalkan hiruk-pikuk kota Surabaya yang panas. Rosa duduk diam bersandar pada kaca jendela sambil memeluk tas berisi uang gajinya erat-erat di depan dadanya, seolah mencari rasa aman dari barang bawaannya yang tidak seberapa itu. Rosa menyadari uang di tasnya didapatkan dari pekerjaan yang membawanya melihat rahasia terkela manusia. Ia menyaksikan sendiri betapa serakah manusia sampai rela menukar nyawa keluarganya dengan harta kekayaan. Rosa memilih tidak mencari tahu lebih jauh tentang kelanjutan nasib Bu Tumina atau apa yang terjadi pada keluarga itu selanjutnya. Ia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari kegilaan tersebut dan kembali menjalani hidup sederhananya di desa. Namun, meski bus terus melaju menjauh dari Surabaya, perasaan tidak tenang di hatinya sama sekali tidak menghilang. Rasa takut pekat itu masih tertinggal menempel di batinnya seolah menjadi bagian dari dirinya. Setiap kali Rosa memejamkan mata, ia masih bisa mendengar sayup-sayup suara orang mendengkur dari tempat gelap. Sebuah beban kengerian yang belum usai dan akan terus menghantui pikirannya entah sampai kapan. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.